Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Dennis Room. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani Haikal sebagai co-hostnya. Nah, tamu kita ini ada 2 orang yang dulu pernah jadi anggota KPU, ada Pak Arief Budiman, anggota KPU RI 2012-2017, disambung lagi 2017 sampai 2022. Panjang sekali. Dan ada Pak Hadar, anggota KPU RI 2012 sampai 2017. Apa kabar Pak Hadar? Pak Alhamdulillah Arief, baik ya? saja. Alhamdulillah baik. Puasa lancar-lancar ya Pak? Alhamdulillah mudah-mudahan untuk hari ini. Ini jadi waktu itu kita ngobrol ya Kal di kantor ya. Kita bikin Dennis Room edisi Ramadan. Rencananya kemarin tuh mau tausiah juga sekali. Mencari pemimpin yang amanah judulnya. Nah, ini kita baru selesai putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi setelah Pilkada 27 November di 545 daerah ada 310 ya Kal ya. 310 yang ke MK, MK diajukan, 40 masuk ke tahapan pemeriksaan, dan pembuktian. Dari 40 perkara itu, nah ini cukup sebenarnya mengagetkan, nggak mengagetkan juga sih. Kalau kita nonton persidangannya kan karena memang ada kesalahan dan ketidakberesan dari tata kelolanya. 24 PSU. Dari 24 itu Pak Hadar dan Pak Arief 11 diskualifikasi. Makanya calonnya. Nah, makanya judulnya banyak PSU, KPU dan Bawaslu tidak profesional, tanda tanya. Nah, Pak Hadar dan Pak Arief bisa dijawab. Tanda tanya atau pura-pura bertanya? Karena kayaknya diskualifikasi pertama kali itu 2020 ya. 2020 Gofendikbul dan Saburai Jua waktu itu. Nah, sekarang 11 didiskualifikasi. Persoalannya tuh persoalan yang sebenarnya di tahapan awal Pak, pencalonan, soal mantan terpidana, lebih dari 2 periode, soal ijazah gitu kan. Sebenarnya ada apa kok dari tahapan awal udah kecelek gitu. Ada apa nih? Kecelek. Yang masa jabatannya panjang, jawab duluan. Yang masa jabatannya paling panjang itu yang paling malu sebetulnya. Lo kok malu? Saya pikir publik bisa memberikan penilaian ya. Tren penyelenggaraan pemilu maupun pilkada lah ya. Karena apalagi 2024 itu serentak. Apakah kualitasnya makin hari makin baik atau makin tidak baik? Karena kalau saya yang menyimpulkan itu pasti banyak pro kontranya. Nanti dikira saya ya karena dulu ada Pak Arief terus dibaik-baikin gitu, enggak juga. Tentu saya sadar kita tidak bisa menyelenggarakan dengan sempurna. Tetapi tren menuju menjadi lebih baik itu mestinya sebuah keharusan gitu loh. Dulu saya ingat kalau saya dan Pak Hadar bersama teman-teman itu berdiskusi apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kita. Karena harusnya KPU itu mengerjakan pemilu dan pilkada itu sempurna, tidak boleh ada yang salah. Gitu loh. Nah kalau ada yang salah, berarti patut dipertanyakan kualitas pertanggungjawaban Anda, akuntabilitas kerja Anda. Nah, Perludem pasti menilai juga nih ya, di antara 26 total ya keputusan itu ya, walaupun yang kemudian harus PSU 24. Berapa yang menjadi kesalahan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu, berapa yang campuran, ya KPU-nya salah, ya peserta pemilunya salah gitu loh. Atau juga berapa yang sebetulnya KPU-nya sudah bekerja benar gitu loh, tapi gara-gara peserta pemilunya melakukan sesuatu yang membuat ini harus di PSU, ya akhirnya ini jadi korban semua kita gitu. Nah, saya melihat begini, KPU harusnya KPU pernah menyesal nggak ya? pernah ada peristiwa semacam ini, jadi meminta maaf, menyesali karena satu misal gaya mana nih? Kalau gaya Jepang mundur Mas. Gitu ya. Saya tadi mikir ketika Mbak Ninis menyebutkan jumlah diskualifikasinya. 11. Kalau banyak gitu, jangan-jangan yang didiskualifikasi harusnya penyelenggaranya. Nah, ketika Pileg kemarin, sumbar untuk pemilihan DPD dan
Gorontalo untuk pemilihan DPRD provinsi itu diulang dan itu melibatkan ratusan miliar uang, ya. Itu saya sudah merasa, waduh, kok sampai harus terjadi seperti ini gitu ya. Nah hari ini itu kalau dihitung berita yang beredar itu hampir 1 triliun ya untuk 24. Ya. Termasuk dana-dana diperkirakan untuk keamanannya ya. Nah, 1 triliun dan sudah ada statement 17 daerah kalau nggak salah itu menyatakan tidak sanggup. 16 daerah tidak sanggup untuk membiayai. Padahal pemilu itu reguler, dia nggak boleh ditunda, dia tidak boleh terlambat gitu loh. Apalagi gagal, terlambat saja nggak boleh, apalagi gagal. Ini harus menjadi bagian dari yang dievaluasi ya oleh kita semua. Ya, semua punya peran atas peristiwa ini. Tapi karena ini penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bagi saya yang punya peran besar, punya tanggung jawab besar itu pasti penyelenggara pemilunya. Ya. Maka dia harus yang paling banyak dievaluasi dari beragam sisinya. Ya, apakah ada yang salah dengan sosok mereka, atau kalau sosoknya nggak salah tapi kerjanya yang salah, atau ya ada peristiwa lain yang membuat mereka kemudian salah dalam bekerja, gitu. Jadi ini harus jadi evaluasi kita bersama. Nah, saya nyambung sebentar Kal. Yang tadi kan Pak Arief bilang sampai 1 triliun biayanya untuk PSU. Nah ini kan kemudian muncul nih narasi-narasi uangnya nggak ada gitu ya, narasi efisiensi gitu ya, terus kemudian jadi digiring, oh ini pilkadanya tuh ternyata mahal gitu loh, dan ini ada, kok MK tidak memperhitungkan itu nih, MK nyuruh-nyuruh aja nih PSU gitu, padahal kan ada konsekuensi biaya, nah itu gimana Pak? Saya kira kalau sederhananya menjawab, ya nggak boleh dibanding-bandingkan dengan atau ini kita tidak perlu teruskan karena kita tidak punya biaya gitu. Karena yang terjadi adalah sebetulnya satu penyelenggaraan pilkada yang mengabaikan atau tidak memberi ruang di mana masyarakat itu bisa memilih dengan baik gitu. Nah, jadi harus diulang. Karena masyarakat itu kan harus bisa menggunakan suaranya dengan baik. Apa itu yang saya maksudkan dengan baik? Bahwa dia tuh disodorin dengan alternatif pilihan yang memang memenuhi syarat. Misalnya kalau kita bicara lebih spesifik, 11 daerah yang diulang karena ada calon yang tidak memenuhi syarat. Jadi mereka jalan, misalnya kita bicara tentang yang lebih terang lah ya persoalan ini, yaitu kota Banjarbaru misalnya. Yang namanya pemilihan pilkada maupun pemilu, kalau istilah-istilah kita ini, ya itu harus ada alternatif dong. Nggak boleh kita itu dikasih cuma satu tempat milihnya. Kalau di tempat yang satunya Anda tidak sah gitu loh, padahal dia milih. Harusnya kalau toh ada tempat satunya tetap sah, yaitu misalnya model seharusnya di kota Banjarbaru itu menjadi pilkada yang dilaksanakan sebagai pilkada bercalon tunggal gitu. Kan ini tidak dilakukan, padahal itu nyata-nyata sejak awal. Nah jadi ini ada persoalan serius di mana pelaksanaan pilkada rakyat itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik gitu. Iya harus diulang. Gitu, nggak bisa dicari akal. Ada juga nih ide-ide kalau yang ulang ini udah lewat DPRD aja. Ya. Ada itu. Ada idenya. Ada yang melempar ide itu. Menurut saya ini bukan persoalan proses yang kekeliruannya itu sederhana. Ini kekeliruannya seolah-olah pada saat itu tidak ada pilkadanya. Ya. Karena apa? Masyarakat tidak bisa memilih dengan baik gitu. Jadi harus kita anggap itu tidak ada pilkadanya gitu. Jadi harus diulang. Ya, kalau seperti itu seriusnya persoalan, ya harus jangan bicara biaya lah. Ini boleh ngomongin Danantara nggak? Misalnya kan singgung-singgung dikit nggak apa-apa.
Loh, itu duit dari mana-mana dikumpulin. Itu triliunan. Ini pemilihan yang ya kalau kita bicara persisnya 488 atau 486 ya yang diajukan KPU, Bawaslu sekian. Oke lah, katakanlah total hampir 1 triliun. Itu kan cuma seperberapanya dari yang berapa rencananya nanti 15.000 triliun akan 15.000 triliun akan menjadi lembaga yang punya dana terbesar di dunia gitu loh. Nggak ada apa-apanya Mas, Mbak nih, kira-kira gitu. Sama ada ini juga Pak, misalnya wacana harusnya MK itu ya udah kalau emang dia diskualifikasi tetapin aja pemenangnya, nggak usah PSU gitu. Jadi misalnya ada yang didiskualifikasi, ya udah suara terbanyak berikutnya aja yang. Disitulah terkait sekali dengan apa yang saya maksudkan tadi. Tidak ada pemilihan. Ya. Jadi harus diulang, harus dipastikan yang memenuhi syarat, dan itu kalau toh ada satu harus ada kotak kosong gitu loh. Itu baru namanya pemilihan. Nah kemarin itu tidak ada pemilihan, jadi nggak ada tuh. Saya nggak bisa nerima tuh. Menurut saya, ya udah tentuin aja sama yang satu yang tinggal satu itu, atau siapapun tinggal 2 atau tinggal 3, tetapi dialah suara berikutnya gitu loh. Nah jadi menurut saya argumen itu pun tidak pas gitu. Aneh juga sih. Iya, jangan diteruskan lah ide-ide yang karena nanti akan menjadi presiden. Muncul memang Pak ide-ide. Iya, menjadi presiden. Udah, akhirnya selanjutnya kita melakukan apa? Kekeliruan dalam pemilihan ini gitu. Itu sih. Gimana? Betul nggak Mas? Iya betul. Boleh Bandar. Tapi saya pingin juga dapat info dari teman-teman Perludem ini ya. Proses persidangan. Nah ini, tamu bisa menjadi ini contohnya nih. Itu salahnya Perludem kalau undang saya gitu. Kan Netgrid kebetulan juga memantau ya di persidangan gitu loh. Walaupun jumlahnya karena keterbatasan kita tidak semasif atau sebanyak tim yang dikirim oleh Perludem. Dalam proses persidangan itu ya, apakah memang penyelenggara pemilu, teman-teman di daerah nih, termasuk sebetulnya ada KPU RI juga kan hadir di dalam beberapa persidangan. Saya lihat mereka beberapa hadir, tapi nggak semua juga padahal KPU ini kan penanggung jawab akhir ya. Jadi pasti 7 orang ini punya kontribusi untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan gitu kan. Apakah di dalam proses persidangan itu ada yang sengaja ngalah gitu loh? Sengaja ngalah gimana tuh? Tidak mampu menyediakan jawaban dan argumentasi yang detail, bagus gitu misalnya gitu. Jadi jadi putus. Nggak dikabulkan itu kalau nggak salah. Itu maksud saya itu memang tidak mampu menjawab dengan bagus atau sengaja tidak menjawab dengan bagus. Saya kan nggak mengikuti dengan detail ya. Karena kok sebanyak ini gitu loh. Harusnya dalam beberapa hal misalnya kita bisa melihat loh, harusnya KPU bisa menjelaskan pada bagian ini kenapa gitu loh. Atau memang ya sudah memang ini memang fully kesalahan penyelenggara gitu loh. Kalau itu ada beberapa sebenarnya sih Pak yang cuman walaupun tidak semuanya di KPU ya, yang kemudian misalnya walaupun tidak secara tidak secara terang-terangan mengakui seperti itu, tapi ada beberapa kasus tuh misalnya. Contohnya di Kabupaten Pasaman, KPU itu mengatakan ya kami kan nerimanya kayak gini. Kalau misalnya ada perubahan data yang dilakukan sedikit penjelasan di Pasaman itu kan ada perubahan keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap salah satu calon wakil yang kemudian didiskualifikasi. Nah itu karena ada perubahan yang awalnya dinyatakan bukan merupakan mantan terpidana, tapi ternyata pernah ada, walaupun pidananya pidana ringan hanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. 24 hari. Jadi tapi KPU itu tidak menunjukkan usaha di dalam proses untuk kemudian kami cari tahu loh ini, kami mencoba untuk menggali lebih dalam loh masalah ini. Enggak, itu nggak terlihat. Mereka mengatakan ya yang kami terima kalau ini gitu kan. Dan lucu lagi itu ada seperti misalnya contoh di Kota Sabang itu Bawaslu-nya Pak. Bawaslu itu mengatakan iya kami menemukan dugaan terjadi pelanggaran, tapi kami nggak mampu
Maka dari itu kami memberikan rekomendasi kepada pemohon, silahkan aja ke MK gitu. Itu gimana gitu? Itu kan lucu ya. Kayak ya udah kami nggak bisa MK aja deh gitu kan. Itu aneh. Dan saya pengen nyambung ke Pak Arief yang Pak Arief tanya tadi ya, apakah kemudian kita bisa melihat sebenarnya dari 24 lah ya, 24 daerah yang PSU ini berapa banyak sih yang kemudian itu memang kesalahan titik berat kesalahannya berada di KPU. Saya rasa cukup banyak juga, minimal itu yang berkaitan dengan penghitungan masa jabatan seperti yang terjadi di Bengkulu Selatan dan juga di Tasikmalaya. Itu kan terang sekali sebenarnya. Tetapi kan kemudian memang yang terjadi adalah kalau saya lihat banyak aturan teknis KPU juga tidak clear sepertinya menjelaskan soal hal itu. Nah, tapi ini lucunya Pak Arief ada beberapa keterangan gitu ya di media gitu ya yang masih mencoba menghitung ini dalam angka jumlah. Jadi kan cuma 24 dari 545. Cuma 11 yang didiskualifikasi dari 545 gitu ya. Dikit itu berarti. Itu berarti berhasil gitu loh. Nah, ini gimana Pak Arief ngelihatnya? Bisa nggak dihitung-hitung hanya angka aja gitu? Pak Arief mau jawab hitungannya dengan uang. Saya baru mengatakan kamu 500 miliar itu bisa untuk makan berapa orang gitu kan. Persoalannya bukan hanya uang ya. Uang, konflik. Terus konflik sosial di lokal itu. Terus ini kan persoalan harkat dan martabat orang gitu loh. Jangan kamu membiarkan orang salah itu terus berkompetisi, padahal pada bagian akhirnya semua orang tahu punya resiko untuk didiskualifikasi. Gitu loh. Itu ini bukan sekedar angka. Diulang itu bukan sekedar angka. Jangan-jangan ya angka yang tidak menjadi bagian yang diputus ini sebetulnya karena tidak ada yang mengajukan sengketa. Kan yang mengajukan sengketa 310. Bagaimana dengan 200 sekian itu kalau mengajukan sengketa? Belum tentu juga. Karena kan ada yang dicabut, ditarik, tidak lagi mengajukan, atau mungkin ya sudahlah di tingkat lokal sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu banyak begitu. Jadi ini bukan sekedar persoalan angka, tapi mari sama-sama kita lihat substansinya tadi. Kenapa sampai terjadi PSU? Siapa yang harus atau paling bertanggung jawab dengan problem ini gitu loh. Nah, sama ini juga Kal. Jadi kan tadi Pak Arief pertanyaannya ada nggak penyelenggara yang ngaku gitu ya, ya. Nah kalau baca ya putusan-putusan ini kan ada misalnya Papua ya, dia diskualifikasi juga, jadi surat jadi gini, kalau saya nggak salah dia kan harusnya menyertakan surat tidak pernah bebas ini ya, tidak pernah dipidana gitu ya dari pengadilan. Nah tapi dia tuh di alamat yang berbeda Pak Hadar, jadi logikanya kamu ngurus surat domisili dulu dong, baru bisa keluar ini surat keterangan. Nah cuman yang diserahkan oleh si calon ini surat keterangannya dulu, tanggalnya, baru surat domisilinya tuh beberapa hari setelahnya. Nah MK kan bilang harusnya KPU cek dong tanggal sampai sedetail ini. Nah pertanyaan saya Pak Hadar, Pak Arief, sebetulnya KPU tuh ada semacam sampai ke teknis gitu nggak sih? Ini tahapan-tahapan dalam memeriksa dokumen gitu misalnya? Ya seharusnya ada, walaupun terkadang ada kekurang lengkapan ya. Tetapi yang diharapkan dari kita bekerja itu bukan hanya ada saja dokumen ini ada, tapi juga harus logis gitu. Harus benar. Bahwa dokumen ini harusnya keluar duluan, dokumen yang lain keluar kemudian gitu. Jadi sikap kita untuk, mohon maaf ya ini tepat nggak istilahnya, selalu mempertanyakan gitu, apakah ini udah betul-betul benar atau tidak gitu. Tanda tangan, betul nggak ini ditandatangani oleh yang memang bertugas menandatangani gitu ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya seingat saya dan saya membayangkan sekarang seharusnya itu dilakukan oleh para penyelenggara gitu, sehingga sekecil apapun upaya untuk ngakalin itu bisa kita detect gitu. Nah jadi menurut saya itu sebetulnya ada Mbak. Kalau toh dia tidak ada,
kita itu dalam bekerja harus selalu memastikan itu yang selalu diberikan, diarahkan, dan tugas juga para pimpinan atasnya untuk mengecek gitu. Apakah dokumen ini sudah betul? Apakah ini capnya udah betul gitu? Apakah ini tanggalnya kok berbeda dengan seharusnya, dan hal-hal seperti itu. Bukan sekedar ada ini dari kop surat lembaga yang seharusnya, kemudian sudah ada tanda tangan basahnya, sudah ada capnya gitu. Tapi kita harus selalu mempertanyakan gitu. Nah, saya kira itu yang kita terapkan, betul ya, Mas? Iya, kita mengecek betul ya. Pertama, tentu kronologisnya, urutannya, timelinenya, kebalik-balik enggak? Ini sudah benar enggak? Oh, ijazah SD-nya ada, ijazah SMP ada, ijazah SMA aja. Pasti kan dia bikin urutannya itu. Yang kedua, kebenaran dokumennya secara administratif. Ya tadi disebut Pak Hadar, ada, tidak ada, lengkap, tidak lengkap gitu. Yang ketiga, bila kita meragukan gitu ya, oh ini kok begini, ada tahapan yang disebut verifikasi faktual. Itu kita datang ke tempat orang yang menerbitkan itu, Pak ini benar diterbitkan oleh Anda. Jadi itu berlapis gitu ya, mestinya tidak terjadi kesalahan. Nah tadi yang disebut oleh Mas Haikal kan, ada peraturan yang sebetulnya nggak terlalu jelas gitu ya. Nah ini siapa yang harus tanggung jawab kalau aturannya nggak terlalu jelas gitu loh. Sehingga pasukannya di bawah itu kan bisa menafsir macam-macam. Apalagi kalau misalnya mereka berkonsultasi dan konsultasi itu hanya diberikan secara lisan misalnya. Oh itu nanti kalau terjadi apa-apa bisa rumit itu kan. Nah pada bagian ini siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kita melihat bentuk lembaga penyelenggara pemilu itu hierarkis. Nah kalau hierarkis, semua perintahnya itu dari yang paling atas gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya dia harus ikut bertanggung jawab gitu loh. Nah tadi Mbak Ninis juga sudah sebutkan nih, ada kesalahan itu yang memang mutlak kesalahan penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, pimpinan lembaganya sudah melakukan apa terhadap anak buahnya yang nyata-nyata melakukan kesalahan, atau mungkin mereka tidak melihat bahwa ini nyata-nyata sebuah kesalahan gitu loh. Tapi kalau saya nih, andaikan ya betul-betul nyata ini orang memang salah gitu ya, saya nggak perlu menunggu orang lain melaporkan dia. Saya sendiri pernah melakukan itu. Jadi ini sudah nyata ya, saya datang, saya verifikasi faktual betul-betul salah. Saya sendiri yang melaporkan, nggak perlu nunggu orang melaporkan. Nah, saya berharap KPU RI pun membuat kajian detail itu. Ini siapa? Sumber kesalahannya di mana gitu. Kalau sumbernya itu pihak lain ya tentu ya sudah itu ada kontribusi pihak lain. Tapi kalau betul-betul penyelenggara nyata, KPU harus bertindak karena Anda hierarkis. Yang udah dilaporin dan udah ada putusannya Banjarbaru ya. Banjarbaru sama Palopo. 4 dari 5 diberhentikan. Ya. Palopo juga udah diberhentikan 3 kalau saya nggak salah. Ini soal berhenti memberhentikan ini. Cuma memang kan kita punya atau sistem penegakan hukum di Dewan Etik misalnya. Itu kan menunggu harus ada yang laporin. Iya kan? Iya betul. Kalau yang ngelaporin itu diharapkan kita sendiri juga gitu, ya susah. Emang kita bisa ngelaporin terus gitu, misalnya gitu ya. Kalau Pak Hadar yang ngelaporin nanti blacklistnya tambah banyak. Ditandain. Nanti di kuota. Pak Hadar setahun cuma boleh 3 kali ya Pak. Jadi ini juga persoalan gitu. Nah, jadi kalau mau ngukur betul-betul sih itu harus dilaporin semua itu, iya kan? Tapi pertanyaannya, emang bisa gitu? Tentu bisa. Tapi apakah mampu? Apakah ada yang akan melaporkannya juga gitu? Nah, jadi itu menjadi sesuatu yang harus kita cari jalannya. Menjadi pertanyaan, apakah kemudian ya seharusnya Dewan Etik atau DKPP kita aktif aja deh dibuatnya gitu. Kalau sudah tahu ada proses di tempat lain yang gini ya dialah yang memanggil misalnya gitu. Ini kan perubahan yang drastis loh. Perlu kita diskusi lebih lanjut. Tapi kalau itu perlu diubah regulasinya. Iya, nggak apa-apa. Kalau soal regulasi, misalnya kalau tadi ngomong regulasi PKPU, yang bikin PKPU itu siapa sih gitu? Kan penyelenggara pemilu juga. Kalau dikatakan tadi kurang, mereka juga kan yang bisa bikin. Nah,
konsultasi. Loh iya konsultasi. Kan konsultasi nggak harus diikutin juga seharusnya menurut aturan yang ada ya gitu ya. Dan ini kan lembaga yang mandiri. Nah jadi mereka juga lah yang paling bertanggung jawab sebetulnya. Toh kalau kurang lengkap, mereka kan juga bisa buat petunjuk teknis, surat dinas, surat ini, surat itu gitu. Nah itu jangan-jangan ada kasus di daerah yang sebetulnya mereka nggak tahu sama sekali. Jangan-jangan gitu loh. Dari yang sekian banyak dilaporkan, baru tahu pas sekarang ini. Gitu. Itu artinya apa? Memang mekanisme atau tugas untuk mereka mengawasi, memeriksa, mensupervisi itu nggak mereka jalankan juga akhirnya gitu. Bisa begitu juga kan gitu. Nah jadi ini menurut saya nggak usah numbersnya lah. Apa yang terjadi ini sudah menunjukkan sangat serius ada problem di penyelenggara kita gitu. Setuju nggak? Setuju. Ini problem seriusnya Pak di kemampuannya, bagian koordinasinya yang tadi bermasalah, atau memang di dalam beberapa posisi ini nakal juga nih penyelenggara. Ini kan pertanyaannya. Karena kan banyak jumlahnya dan mirip-mirip, itu patut kita duga persoalan integritas gitu. Jangan-jangan ya. Enggak menyebut kasusnya di mana gitu ya. Ini memang dalam rangka untuk meloloskan, sengaja meloloskan gitu. Ya, tapi alhamdulillah dengan cara begini terbendung di MK gitu loh. Itu kan jadinya begitu. Dan akhirnya harus diulang gitu. So bisa jadi ini perlu ditelaah lebih jauh gitu ya. Kalau potensi itu ada tapi kan Pak Hadar, artinya kan akan kalau kita lihat lah dari 310 menjadi 40 kemudian 24 ada 11 yang didiskualifikasi gitu ya. Artinya kan kalau kita melihat proses di MK sendiri ini kan bisa jadi fenomena gunung es sebenarnya. Ya. 11 yang terbukti ada seperti ini, tetapi yang lainnya seperti yang disampaikan Pak Arief tadi ada banyak yang kemudian tidak tidak melakukan sengketa, tidak mendaftarkan permohonan ke MK atau bahkan ada juga yang mungkin sudah mendaftarkan tetapi cara mendalilkannya kemudian tidak clear sehingga kabur atau kemudian lewat waktu dan sebagainya. Nah, ini kan penting artinya kita harus mengevaluasi tidak hanya kasus per kasus, tetapi ini harus dievaluasi secara keseluruhan gitu, secara komprehensif, baik aturan, proses proses rekrutmen dan sebagainya. Betul. Nah, menurut Pak Hadar dan Pak Arief, titik ini pangkalnya sebenarnya di mana? Karena kita harus mencari ini kayak sepertinya sekarang. Ya. Gimana Mas? Ya. Kalau mau tanya pangkalnya itu ada di kepalanya. Saya nunggu itu sebenarnya. Jadi yang harus bertanggung jawab ya sebetulnya ya kepalanya dulu gitu loh. Dan undang-undang kan menyebut itu. Bagian akhir dari seluruh proses ini dia bertanggung jawab gitu loh. Karena kalau lihat fakta perjalanan pemilu 2024 ya, Pileg, Pilpres kemudian Pilkada, kan sebagian ya memang sangat dikendalikan oleh pusat. Saya kalau pergi ke beberapa tempat itu ada informasi, nggak ada yang berani bicara. Misalnya ada yang merasa ini nggak begini Pak, ini harusnya berbeda. Nggak ada yang berani ngomong berbeda. Gitu. Harus Jadi tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus, maka sekarang apa yang terjadi Anda harus tanggung jawab. Kan tegak lurus tadi kan. Nah, itu kan kawan-kawan saya semua itu kan. Nah, itu kan tadi KPU ya. Kan ada satu lagi nih Bawaslu. Belum disinggung ya. Iya. Nah, ada tiga ya kalau yang TSM tuh 3 ya? TSM 2, Mahakam Hulu, Serang, Banggai. Iya, cuman sebagian. Tidak seluruhnya. Nah, di daerah-daerah yang TSM ini kan ada persoalan misalnya pengerahan kepala desa, ASN gitu ya. Terus ada juga yang bikin kontrak politik gitu ya. Nah, ini kan persoalan pelanggaran kan sebetulnya netralitas, terus tadi ada politik uang. Nah, padahal di Pilpres kemarin MK sudah ngingetin Bawaslu perlu bikin SOP nih, karena kita juga mau Pilkada 2024.
ternyata terjadi lagi gitu. terjadi lagi. SOP yang dimaksud waktu itu apa ya diminta? Jadi yang lebih detail gitu Pak. Okay, jadi nggak sekedar textbook gitu. Misalnya kalau terkait dengan pejabat yang ikut kampanye tuh lebih detail, atau misalnya kalau soal bansos, tata kelola bansos di pemilu pilkada tuh seperti apa yang ternyata sampai kemarin pilkada Bawaslu kayaknya nggak bikin ya gitu. Ya, saya sangat setuju bahwa sebetulnya ada pemain lain atau lembaga yang ditugaskan yang juga tidak melakukan kerjanya dengan baik ya. Jadi Indonesia ini sebetulnya kan didesain agar pemilunya bisa berjalan dengan sesuai aturan, bisa demokratis dan seterusnya. Itu dibangun penyelenggaranya sampai ada tiga cabang gitu ya. Bukan hanya pengawas, tetapi kemudian aja juga yang dewan kehormatannya gitu. Jadi ini udah gitu besar dan di mana-mana gitu ya. Jangan-jangan ini memang satu-satunya negara di dunia yang lembaga penyelenggaranya ya lengkap dan besar ini gitu. Tapi kemudian kita masalah terus kan dengan pemilu pilkada kita gitu, dan sangat terasa sekali di kali ini ya. Jadi bukannya menurun tapi kok rasanya meningkat gitu ya. Nah jadi memang patut kita pertanyakan kasus-kasus yang tadi disampaikan gitu. Jadi jawabannya selalu apa itu? Tidak memenuhi syarat formil sama gitu ya, kira-kira gitu kan. Nah, ya nyata-nyata seorang menteri baru terpilih gitu ya, ngumpulin kepala desa, camat gitu ya, dan itu di forum di mana ada istrinya menjadi calon misalnya. Itu ya bisa bebas begitu saja kan. Dulu sempat rame gitu, akhirnya bener kan di ujung dianggap gitu ya. Nah juga di tempat lain gitu. Nah ini kan semua sesuatu yang harusnya ya oke lah, ada yang nunggu laporin, tetapi kan peran pengawas kita kan peran yang aktif juga ya. Seharusnya hal seperti ini jadi temuan mereka gitu. Dan kemudian ya kalau temuan mereka ya mungkin tidak ada tuh keharusan atau proses mengatakan tidak memenuhi syarat kan, karena mereka yang nemuin gitu kan, kira-kira gitu kan. Nah jadi memang ia memprihatinkan, dan ini adalah lembaga yang harus kita juga pertanyakan betul, atau bahkan ya mungkin kita harus format ulang gitu ya. Jadi orang-orangnya misalnya harus diisi orang-orang yang betul-betul punya pengetahuan di bidang hukum misalnya gitu, dan tugasnya ya lebih untuk menyelesaikan pelanggaran tertentu saja sudah, yang sisanya berikan kepada polisi misalnya gitu ya, langsung ya kalau pidana-pidananya misalnya ya. Karena ya ini terjadi gitu, dan terjadi rasanya nyata-nyata di depan kita banyak gitu ya, bansos-bansos itu, aparat-aparat yang juga ikut tidak netral gitu ya, ASN dan sebagainya gitu ya. Tadi yang kontrak itu juga itu ya, nah itu seharusnya itu ya udah nyata-nyata satu pelanggaran ya, harusnya udah bisa dipotong sejak awal. Nah, tetapi kemudian sampai ini pemilihan, dan harusnya MK juga yang harus menetapkan ini gitu, dan akhirnya harus diulang gitu. Nah jadi sebetulnya kita sudah membangun banyak lembaga ini, kelihatannya menjadi tidak efektif, udah pasti tidak efisien gitu, karena lembaga-lembaga ini dibiayai besar loh, ya kan, petugas mereka ada di setiap TPS. Misalnya kan gitu. Pernah minta juga nambah kan kalau nggak salah, pernah dengar ya? Iya kan, pernah diajukan kemarin itu kalau bisa 2 atau TPS, berapa per TPS gitu. Tuh bayangkan. Terus seperti ini, udah deh nggak usah. Kira-kira gitu Mbak Denis, respon saya. Kalau saya akibat ya saya menyebut ketidakprofesionalan lah ya, walaupun ya tidak profesionalnya itu
kalau melihat angka kuantitinya ya tidak profesional di 26 daerah gitu ya. Kalau mau melihat angka tadi yang lain kan nggak kelihatan. Seakan seperti itu, Pak. Tapi kok saya tuh merasa gini ya, jangan-jangan ini ditunjukkan karena kamu kemarin nggak efisien, maka ini hadiah ketidakefisienan Anda gitu loh. Jadi makin tidak efisien pemilu padahal. Jadi pemilu dan pilkada itu harusnya diselenggarakan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya. Saya pikir banyak orang lah ya mengkritik apa yang terjadi di tahapan pileg pilpres kemarin. Bagaimana penggunaan private jet, bagaimana penggunaan kendaraan dinas, bagaimana penggunaan apartemen. Padahal hari ini tanpa itu, ini kabarnya loh ya, sudah tidak lagi pakai private jet, sudah tidak lagi kendaraan dinasnya berlebihan. Kan harus cek logistik juga nih, ada PSU kan harus cek logistik. Kemudian kabarnya juga sudah tidak lagi tinggal di apartemen. Itu bisa juga menyelenggarakan pilkada dengan cara yang efisien. Nah hari ini Anda menghasilkan sesuatu yang tidak efisien. Saya nggak ngerti nanti 24 itu kan satu provinsi ya, berarti 23-nya kabupaten kota. Ada, tapi provinsinya ini kan punya kabupaten kota juga. 39 kabupaten kota ya Papua itu ya. Papua itu kabupaten kotanya berapa ya? Sorry, 26 kalau nggak salah. Saya ini mantan komisaris, sorry, 19. Iya, kayaknya nggak sampai 20 deh Pak, provinsi Papua nya nggak sampai 20. Nah, ini kendaraan mereka udah diambil loh padahal. Kan kemarin itu yang saya tahu ya, nanti KPU bisa menjelaskan lah. Kendaraan yang dibantu oleh pemerintah daerah itu kan dikembalikan, lalu mereka disewakan kendaraan. Tapi mulai tahun ini kendaraan yang disewakan itu sudah habis masa sewanya. Jadi di kabupaten kota itu sudah nggak ada lagi kendaraan operasional. Kalau provinsi mungkin seingat saya akan dihabiskan di tahun ini sampai dengan akhir tahun ini. Nah, bagaimana cara operasional mereka untuk menyelenggarakan PSU ini nanti ya? Jadi karena sepanjang yang saya tahu nggak ada anggaran untuk pengadaan kendaraan. Jadi nanti saya nggak tahu uang yang mereka rancang itu, karena kan tidak di yang 480-an sekian miliar ya. Dalam rapat di RDP itu kan tidak dipaparkan detailnya ya. Nah, kalau mereka tidak punya, apalagi 16 daerah yang mengatakan tidak mampu itu, kalau ini tidak bisa terlaksana tepat waktu gimana ya putusan MK ini? Walaupun setiap putusan itu kan ada batasnya, batas akhir 45 hari hanya ya. 180. Makanya kalau tidak terlaksana tepat waktu, itu gimana ya konsekuensinya nanti? Iya. Karena di putusan MK juga nggak dinyatakan secara detail apa yang akan terjadi, akan jadi seperti apa konsekuensinya, nggak ada itu. Tapi memang angkanya bervariasi sih di situ. Dan tergantung berapa sulit daerah. Berapa sulit daerah, jumlah TPS, berapa besar PSU-nya, DPT dan sebagainya. PSU ini urgent nggak? Urgent dong Pak. Urgent dong. Tadi jawaban pertama saya tuh udah urgent. Saya tuh khawatir kalau urgent nanti jadi argumentasi lagi untuk menggunakan private jet. Bisa jadi sih Pak kalau itu. Ya janganlah ya. Jangan lagi. Jangan lagi. Tapi kita lihat daerahnya nggak susah-susah amat sih ya sampai butuh private jet ya. Kalau kemarin private jet itu juga digunakan di daerah-daerah yang nggak susah amat. Memang kalau private jet memang nggak susah kayaknya daerahnya ya. Kalau yang susah itu naik perahu gitu baru susah gitu kan. Private jet kan harus ada bandara. Nah, saya pikir putusan MK ini ya selain kita lihat kenapa sampai terjadi putusan itu, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana mengeksekusi, melaksanakannya sebagaimana perintah mahkamah gitu. Itu pertanyaan paling besarnya kan, bagaimana, dan kemudian dengan waktu yang sedikit, bahkan beberapa daerah itu untuk daerah yang 45 hari sama 60 hari itu kan
Itu di puasa loh harus selesai loh. Di tanggal 26 Maret kalau saya nggak salah. 23 Tapi itu kan Maret. daerah-daerah yang juga tidak, Ya, artinya tidak berat-berat amat. Tidak Misalnya yang pertama, kalau nggak salah di minggu depan ini atau sudah minggu ini, untuk rekapitulasi ulang itu, dan itu dilakukan oleh KPU RI kan? Sepengetahuan saya, betul nggak dalam putusannya? Yang rekapitulasi Pak. Ya, betul. Saya antara kalau tidak KPU RI, KPU provinsinya kalau saya tidak salah. Oh gitu, baik. Ya, artinya itu sesuatu yang bisa dilaksanakan segera dan itu masuk di dalam 30 hari. Tetapi yang dengan ulang ada TPS-TPS-nya itu kan lebih panjang ya. Menurut hemat saya ini ya sudah dipertimbangkan, sudah dihitung, itu waktu yang cukup menurut hemat saya. Karena apa? Karena ya satu, ini seharusnya bobotnya adalah penting sekali karena sudah diperintahkan. Dan yang kedua, ini kan semua pihak memberikan perhatian ke sana. Yang ketiga, KPU apalagi yang dikerjakan gitu. Jadi mereka juga seharusnya bisa membantu. Bawaslu juga apalagi yang dikerjakan gitu kan. Itu ya. Jadi yang tadinya harus seluruh Indonesia besar-besaran itu gitu. Nah sekarang di sejumlah lokasi ini. Jadi seharusnya bisa dilakukan gitu. Jadi ya semua pihak harus mendukung kelancaran ini. Dan jangan sampai ada kekeliruan, kalau itu memang kekeliruan atau kesengajaan untuk merusak kualitas pemilihan ini gitu. Karena kita juga punya ada pengalaman kan, sampai ada PSU-nya berkali-kali. Nah gitu. Itu kan jangan sampai terjadi lagi gitu. So, apakah itu bisa dijawab dengan perlukah kemudian mengganti? Pertanyaannya kan sekarang kan itu Pak. Pertanyaan saya tadi barusan itu. Mengganti sebelum PSU atau pasca PSU, siapa yang diganti? Saya kira begini, kalau yang pertama sebetulnya mereka juga harus mengecek di KPU daerah itu. Jadi jangan, ya tentu sekarang sudah ada yang dijawab oleh Dewan Kehormatan. Nah, berarti kan itu harus ada diisi yang baru. Tetapi daerah lain itu perlu dicek menurut saya. Apakah memang ini betul-betul bersih dari upaya sengaja meloloskan misalnya untuk kasus-kasus yang 11 perkara itu. Kalau kelihatan mereka ada yang sengaja, itu langsung digeser menurut saya. Pertahankan yang memang tidak ikut-ikutan, karena nggak bisa kita mau melaksanakan PSU dengan orang yang memang sengaja merusaknya gitu. Nah, diulang lagi itu. Jadi itu menjelang. Nah, tetapi kemudian setelahnya itu memang perlu ada yang tadi memastikan bahwa ini tidak ada yang keliru. Ada yang melaporkan ke DKPP misalnya. Yang terakhir sebetulnya saya berharap betul ini DPR RI, walaupun saya sudah punya pengalaman, yang nggak dikerjain menurut saya oleh DPR RI gitu. Ingat, ya kan 2 tahun yang lalu kita sama-sama koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih melaporkan dugaan pelanggaran verifikasi faktual. Itu nyata-nyata penyelenggaranya kita duga kuat melakukan kan gitu. Udah dipaparkan, ada sinyal akan ditindaklanjuti, enggak ditindaklanjuti gitu. Nah jadi saya khawatir, padahal mereka ya DPR itu kan punya tugas di antara 3 wewenang atau tugas yang harus dilakukan itu kan pengawasan, pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif misalnya. Dalam hal ini kan undang-undang pemilu pilkada dijalanin apa enggak dengan benar gitu. Nah mereka itu punya dasar untuk merekomendasikan pergantian. Nah saya ingin sebetulnya mengejar lagi gitu untuk rekor yang udah sangat kelihatan persoalan dari penyelenggara pemilu kita sekarang. Mereka itu perlu gitu serius untuk merekomendasikan untuk
diberhentikan, diganti lebih cepat. Dan ada presidennya. Ya kan, di pemilu kita, penyelenggara pemilu rombongan tahun 2009 karena ada putusan pansus DPR itu kan diberhentikan lebih cepat gitu. Nah, yang kali ini saya kira perlu juga dilakukan lagi, tidak perlu ragu gitu. DPR harus jalankan peran pengawasannya ini. Kalau kemudian DPR-nya membiarkan, nah akhirnya kita bertanya atau nyambung-nyambungin nih analisa yang pernah ada dan masih ada di kepala gitu. Jangan memang ini dilindungi gitu ya misalnya ya untuk atau bagiannya dari persoalan ini juga gitu. Malah DPR-nya belum kerja dengan benar, minta tambah juga tuh Pak kewenangan yang melalui tatip. Untuk bisa mengevaluasi gitu. Hobi sepertinya ya. Sekalipun di sisi lain itu adalah bukan sesuatu yang tepat juga kan. Tapi apapun awasi dan cek betul. Dan mereka punya otoritas untuk merekomendasikan untuk bisa diproses di Dewan Kehormatan. Kira-kira begitu. Aikal ada pertanyaan lagi? Saya satu aja Pak, ini tadi terlintas saja ya ketika berbicara tentang perlu diganti apa enggak ya. Apakah mungkin nih ke depannya, karena kalau kita ngelihat sih perintah ini turunnya itu dari putusan MK ya, bahwa KPU kabupaten ini atau provinsi ini diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di sekian TPS misalnya atau rekapitulasi ulang. Apakah mungkin nih nextnya Pak, kalau seandainya ini terjadi, mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi. Perintahnya itu diganti, tapi ketika kabupaten kota sudah kemudian terbukti gagal melakukan harus melakukan PSU, pelaksanaan itu nggak lagi diberikan ke kabupaten kota, KPU yang bersangkutan atau KPOD yang itu, jadi ditarik ke atasnya. Jadi kalau misalnya di kabupaten kota harusnya ditarik itu ke provinsi, dan ketika itu provinsi yang gagal melaksanakannya yang ditarik ke RI gitu. Kalau menurut saya mungkin saja, tapi detailnya mungkin Pak Arief yang bisa menjelaskan. Enggak, mungkin saja putusan, kalau misalnya kita mau ambil dari putusan MK. Putusan MK itu kan harus kita baca juga pertimbangan-pertimbangan semuanya. Bukan hanya amarnya saja. Ya, amarnya saja gitu ya. Dan putusan MK itu ya seperti undang-undang gitu, dan udah berlaku sejak dibacakan. Jadi kita harus patuhi itu, semua pihak harus patuhi itu gitu. Bahwa mereka seperti terlalu besar gitu otoritasnya gitu, tapi konstitusi memang memberikan itu. Jadi kita harus patuhi. Jadi yang lain harus menyesuaikan. Kalau kita tidak mau MK sekuat itu, makanya harus dibenahi kerja yang lain ini di depannya gitu loh. Tetapi kalau ini juga di depannya yang seperti kita obrolin, ini kan praktis penyelenggara di depannya tidak bekerja baik gitu ya. Akhirnya tinggal di ujung. Terus kita protes juga tuh kalau MK seperti itu, ya enggak, justru dia yang kita harapkan untuk mengkoreksi ini semua gitu. Apalagi berat apalagi pelanggaran-pelanggaran ini sangat serius. Masa kita mau loloskan gitu pemilihan kita seperti itu gitu. Nah, jadi menurut saya apapun itu, kalau memang MK akan mengambil posisi juga meminta atau memerintahkan yang melaksanakan tidak lagi yang penyelenggara yang tempat terkait dari tempat lain atau yang di atasnya itu. Mekanisme di atasnya itu sebetulnya sudah ada di undang-undang juga. Dalam hal tidak bisa menyelenggarakan gitu. Bahkan itu tidak bisa menyelenggarakan juga bisa oleh sekretariat. Itu ada kondisi-kondisi itu. Nah, ini kan bisa kurang lebih ya. Itu bukan sesuatu yang kalau memang penyelenggara setempat itu adalah memang penyelenggaranya, terus karena terjadi sesuatu yang nggak boleh, undang-undang mengatakan selenggaranya gitu, jadi harus diisi itu juga kembali. Ya kita akan istilahnya keledai jatuh di dalam lubang yang sama kira-kira. Nah, gimana Mas Ari, betul nggak? Iya, kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, tapi memang harus didahului dengan kesimpulan bahwa memang penyelenggara di tingkat tersebut tidak mampu lagi menyelenggarakan. Gitu ya. Putusan itu pernah dibuat oleh DKPP sebetulnya. Dalam beberapa case DKPP mengatakan Anda diberhentikan sementara sampai dengan terlaksananya ini.
Nah gitu. Nah itu siapa yang melaksanakan? Ya karena Anda berhenti sementara, ya KPU setingkat di atasnya. Di era saya dan Pak Hadar dulu kami pernah melakukan itu. Jadi posisi KPU provinsi waktu itu belum ada yang terpilih. KPU provinsi Sultra. Kalau Pak Hadar masih ingat. Ingat. Kemudian ada pilkada di Morowali. Saya lupa Morowali atau Morowali Utara. Tempat yang banyak tambang itu. Tempat yang banyak tambangnya itu. Waktu tapi itu saya belum ada. Itu Morowali ya. Waktu itu belum ada. Kalau ada waktu itu kita ikutan juga ya. Nah di Morowali itu diberhentikan oleh DKPP. Jadi KPU RI itu saya nggak tahu sekarang pernah terjadi lagi atau enggak. Tapi 2 kali seingat saya. Waktu bersama dengan Pak Hadar dulu, kami mengambil alih Morowali, kabupaten itu. Terus yang terakhir di periode kedua saya, kita mengambil alih Bovendigul. Karena kami perintahkan KPU provinsi untuk melakukan koreksi. Nah itu yang saya maksud. Kalau kita tahu ada yang salah, KPU RI harus melakukan sesuatu, gitu loh. Jadi kami perintahkan waktu itu KPU provinsi untuk melakukan koreksi karena ada kesalahan yang kita lihat. Ternyata nggak dilakukan, kami berhentikan sementara dia. Kami perintahkan KPU kabupatennya. Kalau kabupatennya nggak bisa juga, kami ambil alih, kami yang memutuskan. Nah jadi ini yang saya maksud kalau memang selama ini digembar-gemborkan hierarkis, kemudian tegak lurus, maka lakukan hari ini. Ini bagian dari pertanggungjawaban Anda kepada masyarakat, gitu loh. Ini repotnya karena dia tidak tahu. Seperti saya sampaikan tadi, persoalan itu gitu. Jadi mau hierarkis gimana, Mas? Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama tidak tahu. Kemungkinan yang kedua, tapi ini dugaan. Dikira kita nuduh itu. Ini dugaan. Kalau dia melakukan sesuatu terhadap anak buahnya, ya. Padahal anak buahnya tahu nih, ini kan akibat hierarkis yang tegak lurus. Akhirnya dia melaporkan juga pimpinannya. Dan kalau itu terjadi, udah, waduh, itu bisa runyam itu. Nah, mungkin itu juga ya yang menjadi pilihan mereka. Jadi ada 2 kemungkinan tadi dugaannya. Saya nggak tahu dugaannya Pak Hadar atau dugaan saya benar gitu. Iya. Oke, makasih nih Pak Hadar, Pak Arif ini. Jadi teman-teman walaupun PSU-nya hanya di 24 daerah dan hanya 11 yang didiskualifikasi, tapi kayaknya ini bisa kita bilang ya memang kita harus evaluasi total penyelenggara pemilu kita gitu ya, bukan hanya bagaimana tata kelolanya tapi sampai ke penyelenggaranya gitu. Jadi nggak hanya 11 dari 545 daerah yang pilkada. Dan pesan saya bukan pesan, harapan saya PSU harus makin efisien dan efektif penyelenggaraannya. Harusnya. Jangan pakai private jet lagi lah. Jadi janji-janji bahwa pertemuan koordinasi segala macam tidak di hotel-hotel. Udah kan itu Pak? Harus dilaksanakan. Udah di mana? Di hotel juga? Di luar daerah yang PSU lah. Baik. Ya, silakan dinilai saja ya. Luar daerah non PSU. Loh itu gimana juga ya? Loh gimana ceritanya? Nanti kita Tapi ini penting ya, effective and efficient. Kalau nggak effective and efficient nanti kita akan ingatkan. Iya, jadi teman-teman kita tetap perlu kawal ya. PSU ini perlu dikawal. Macam-macam rentangnya, ada yang 45 hari, ada 30, 60, 180 hari. Jadi belum selesai proses pilkadanya, masih ada tahapan yang harus kita awasi bersama-sama. Makasih banyak Pak Hadar, Pak Arif, Haikal, makasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.